Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-solihah? Apa kabar ayah bunda? Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Soleh-solihah, bahagia sekali Ustadz Budi di sini dengan ustazah yang lain bisa bertemu lagi dalam kegiatan MPLS, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah semester genap tahun ajaran 2020-2021. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama menimba ilmu, akan mendapatkan pengetahuan tentang apa ya? Sebelum melanjutkan, Ustadz Budi ingin mengingatkan tentang pentingnya kita menjaga protokol kesehatan. Ingat 3M, mengenakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan tambah 1M lagi, menghindari kerumunan agar kita semua tetap terlindung dari wabah corona yang semakin merebak. Pada kesempatan kali ini kalian akan menyimak tayangan tentang ilmu Aku Anak Disiplin. Dalam tayangan ini, Ustazah berharap kita semua akan menjadi anak yang bertanggung jawab terhadap waktu. Sebagaimana dalam lirik lagu, siapa yang tahu atau siapa yang sudah pernah dengar? Demi masa, sesungguhnya manusia kerugian, melainkan yang beriman dan yang beramal soleh. Demi masa, sesungguhnya manusia kerugian, melainkan nasihat kepada kebenaran dan kesabaran. Tayangan ini adalah salah satu upaya Ustazah kita semua untuk saling nasihat-menasihati dalam kebenaran, terutama tentang pentingnya menjaga waktu. Apa pentingnya menjaga waktu? Nah, dilanjutkan di lirik berikutnya. Gunakan kesempatan yang masih diberi, moga kita takkan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan, karena ia takkan kembali. Nah, itu pentingnya menjaga waktu, karena apa yang sudah kita lakukan di masa lampau itu tidak akan pernah bisa kembali. Dan Rasul juga mewasiatkan kepada kita. Nah, sebagaimana dalam lirik berikutnya, ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Nah, solih-solihah, kesempatan 5 sebelum kesempatan 5 yang lain. Gunakan 5 di awal sebelum datang 5 yang lain. Oleh karena itu, materi pada MPLS pada kali ini akan melatih kita untuk lebih bertanggung jawab dengan waktu yang sudah Allah berikan kepada kita. Solih-solihah, selamat menyaksikan tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya soleh-solehah mengikuti kegiatan MPLS semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Ustazah akan berbagi pengetahuan kepada kalian semua di hari kedua MPLS kali ini, bertemakan Aku Anak Disiplin. Kata disiplin tentu sudah tidak asing lagi bagi kalian. Apakah kalian mendengarnya dari orang tua kalian, atau dari media massa maupun media elektronik, atau dari ustaz-ustazah yang mengajar kalian? Disiplin di sini
berarti bahwa bagaimana cara kalian mengelola waktu setiap hari dengan baik agar bermanfaat dan efektif. Ada beberapa cara atau beberapa tips yang bisa kalian lakukan agar waktu yang tersedia efektif dan bermanfaat. Yang pertama, buatlah sebuah rencana di buku agenda kalian berisi tentang aktivitas apa saja yang akan kalian lakukan setiap hari. Kemudian yang kedua, berdoa memohon kepada Allah agar diberikan kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakannya. Yang ketiga, berusaha dengan sungguh-sungguh agar kalian dapat melaksanakan apa yang kalian rencanakan. Kemudian yang selanjutnya adalah berikan apresiasi atau reward kepada diri kalian apabila kalian berhasil melaksanakan rencana kalian. Dan jangan lupa berikan punishment atau sanksi apabila kalian dengan sengaja menunda-nunda atau melanggar apa yang sudah kalian tulis di buku agenda kalian. Yang terakhir, ucapkan syukur alhamdulillah atas keberhasilan yang sudah kalian raih. Anak-anak, dalam Islam pun Allah menganjurkan kepada hambanya untuk dapat mengelola waktu dengan sebaik-baiknya, sebagaimana yang terdapat dalam Quran Surah Al-Asr ayat 1 sampai dengan 3 yang menjelaskan bahwa demi waktu atau demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang melakukan amal soleh, nasihat-nasihat dalam kebaikan dan juga kesabaran. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan yang bisa mengelola waktu dengan baik dan efektif. Dan juga
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarat yang mutlak yang harus dimiliki oleh setiap pelajar adalah memiliki kedisiplinan dalam belajar. Menurut para ulama, seperti yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, beliau menyampaikan bahwa kebutuhan makanan dan minuman mungkin hanya 2 atau 3 kali dalam sehari. Tetapi untuk ilmu pengetahuan setiap waktu kita butuhkan. Maka kita harus menuntut ilmu sampai akhir hayat kita. Sebagaimana hadis Rasulullah, tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Artinya tidak ada batasan untuk menuntut ilmu. Dan Rasulullah juga bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim wal muslimah." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah dimanapun berada. Anak-anakku yang soleh dan soleha, ada beberapa contoh para ulama yang bisa kita jadikan teladan dalam semangatnya menuntut ilmu. Ya, jadi ada beberapa semangat yang mereka miliki. Yang pertama adalah semangat untuk mendatangi majelis ilmu. Yang kedua, semangat walaupun dalam keterbatasan. Dan yang ketiga, semangat walaupun dengan biaya yang maksimal dikeluarkan oleh mereka untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Anak-anakku yang soleh dan soleha, kisah yang pertama adalah seorang ulama bernama Abu Hamud Al-Hamudi. Ya, beliau adalah seorang ulama yang terkenal. Beliau memiliki guru bernama Abu Ali. Di suatu ketika, untuk mendahului teman-temannya, Abu Hamud Al-Zubaidi ini sampai menginap di kandang ternaknya Abu Ali. Jadi kebetulan Abu Ali adalah seorang ulama yang memiliki kandang ternak. Jadi Az-Zubaidi menceritakan bahwa suatu ketika ia ingin mendahului teman-temannya dan ia tidur di kandang ternaknya milik Abu Ali untuk mendapatkan tempat terdepan dalam majelisnya Abu Ali. Dan tanpa disadari bahwa suatu ketika Abu Ali berangkat untuk ke majelisnya sebelum fajar menyingsing. Dan ketika itu Az-Zubaidi mengikutinya dari belakang. Dan ketika diikuti, Abu Ali kemudian terkaget-kaget, kemudian menengok ke belakang dan menanyakan kepada yang mengikuti tadi, "Wahai saudara, siapa yang mengikuti saya dari pagi tadi?" Kemudian Az-Zubaidi menjawab, "Saya muridmu, wahai Syekh." Nah, kemudian Syekh Abu Ali menyatakan bahwa jangan sekali-kali lagi engkau mengikuti aku, karena engkau tidak layak untuk mengikuti aku, karena ada yang lebih berilmu lagi dari aku. Demikianlah sekelumit kisah yang bisa Ustaz sampaikan kepada anak-anakku yang soleh. Salah satu kunci untuk sukses adalah disiplin dalam belajar. Untuk itu Ustaz ingatkan kepada teman-teman semua untuk selalu disiplin dalam belajar.
Nah, solih-solihah, bagaimana tayangan kali ini? Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya agar kita menjadi anak yang disiplin, bertanggung jawab terhadap waktu yang kita miliki, agar semua waktu yang Allah berikan kepada kita senantiasa diisi dengan kebaikan, karena semua kebaikan yang kita lakukan itu akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Ustaz Budi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.